Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ajang konferensi batubara tingkat Asia Coal Trans Asia 2022 berakhir hari ini. Sejumlah pihak turut terlibat selama penyelenggaraan konferensi tersebut, termasuk juga pemerintah melalui Kementerian ESDM. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Diandra Mukni langsung dari Nusa Dua Bali. Diandra, apa yang menjadi fokus utama yang dibahas oleh Kementerian ESDM pada Coal Trans Asia 2022? Baik, selamat sore Fitri dan juga pemirsa. Betul sekali, ajang Coal Trans Asia 2022 berakhir pada hari ini tanggal 20 September 2022, di mana acara ini sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin tanggal 19 September di Bali International Convention Center atau BICC Nusa Dua Bali. Acara internasional ini juga turut menghadirkan sejumlah pihak, mulai dari pengusaha batubara dari domestik maupun juga internasional, dan juga sejumlah pihak terkait, mulai dari pemangku kepentingan seperti misalnya dari pihak Kementerian ESDM. Dan pada keynote speech yang disampaikan oleh pihak ESDM pada hari Senin kemarin disampaikan bahwa pada tahun 2060 Indonesia ditargetkan untuk menjadi negara yang bebas emisi karbon atau bebas batubara. Jadi ditopang juga dengan peraturan presiden yang belum lama ini disahkan, yaitu terkait dengan pelarangan pembangunan PLTU baru di Indonesia. Dan tentunya hal ini turut memberikan sejumlah dampak kepada para pengusaha batubara dan juga terkait dengan ketersediaan energi nasional, di mana untuk saat ini kondisi energi di Indonesia masih bertumpu kepada energi batubara. Dan untuk mengetahui terkait dengan bagaimana nasib batubara di Indonesia selanjutnya bila perlahan penggunaan batubara ini dihentikan, berikut kita akan simak bersama kutipan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bapak Ridwan Jamaluddin. Batubara masih menjadi pemasok energi paling besar di Indonesia, ya, baik untuk pembangkit maupun secara keseluruhan. Realita kita masih seperti itu, kemudian semangat ke depan kan kita mau transisi energi. Nah, kita harus mengatur agar transisi ini satu berkeadilan, artinya bagi kita yang memang punyanya batubara dan tingkat pertumbuhan seperti sekarang masih tetap bisa menggunakan apa yang kita punya, dan juga berkelanjutan. Jangan sampai nanti tertekan sampai malah tidak maksimal pemanfaatannya. Salah satu kuncinya sebetulnya adalah penguasaan teknologi dan juga penerapannya. Kita tetap masih bisa menggunakan batubara, kuncinya adalah menggunakannya dengan cara yang lebih baik dan lebih bersih. Salah satu kuncinya sebetulnya adalah penguasaan teknologi dan juga penerapannya. Kita tetap masih bisa menggunakan batubara, kuncinya adalah menggunakannya dengan cara yang lebih baik dan lebih bersih. Ya, semangatnya mau begitu. Sampai kita juga menyerap masukan dari pelaku usaha sebetulnya. Misalnya kalau dilarang sekarang terus kita pakai energi apa nih gitu ya. Ketika energi kita mahal, nanti masyarakat kita bisa membelinya atau tidak gitu. Karena realita bahkan di negara maju sekalipun ketika bergeser dari energi berbasis batubara menjadi energi baru, kenaikannya bisa berkali-kali lipat gitu. Nah, kalau masyarakat kita atau industri kita kemudian tidak mampu menyerap kebijakan itu, yang terjadi kan adalah kemunduran sebetulnya. Nah, itu yang saya maksud tadi, kita harus menerapkannya dengan cara yang berkeadilan dan sesuai dengan kondisi kita. Fitri. Diandra, lantas bagaimana langkah transisi menuju target 2060 bebas emisi karbon? Ya, Fitri, untuk menuju Indonesia di tahun 2060 bebas energi karbon atau bebas emisi karbon ini tentunya sangat akan cukup panjang transisi energi tersebut, dan pada tahun 2060 ini pemerintah menargetkan di mana energi nantinya akan dipergunakan yaitu energi baru terbarukan, yaitu ada 96% yang akan dipergunakan dengan energi baru terbarukan, sementara itu untuk 4% akan dipergunakan dengan menggunakan PLTN atau nuklir. Dan berikut kita akan simak bersama yaitu pernyataan dari staf khusus Menteri ESDM Bapak Irwandi Arief. Memang dengan satu rencana yang kita dari pemerintah memang secara bertahap, ya, secara bertahap. Jadi memang tidak boleh kita lalai dari supply demand yang harus memenuhi untuk kebutuhan listrik Indonesia. Jadi itu yang harus dijaga supaya
tetap kelistrikan Indonesia itu tetap hidup dan tetap berjaya untuk ke depan. Nah, jadi usaha-usaha ini adalah usaha-usaha untuk mengembangkan sekaligus energi baru terbarukan dan sekaligus secara pelan-pelan mengurangi emisi CO2 dengan pengurangan dari PLTU batubara. Transisi energi tentunya pertama ke PLTA, ya. Kemudian yang kedua kepada PLT bahan bakar nabati. Ketiga misalnya PLTG gas, ya. Kemudian solar tentunya, PLTS, kemudian juga nanti di rencana 2039-2040 juga secara bertahap tentunya mengalami satu proses yang sangat ketat untuk PLTN nuklir. Ya, ya sementara ini memang nuklir belum disentuh, ya. Artinya tetap ada suatu rencana dari lembaga yang berkewenangan di bidang nuklir untuk melakukan hal-hal ini secara berhati-hati. Demikian Fitri, kembali ke studio. Dianda Mukti, terima kasih atas laporan Anda.